Halo, apa kabar teman-teman Semangat Trader Academy? Hari ini saya akan bahas tentang indikator sakti, ya. Kita akan bahas salah satu indikator sakti yang dipakai di STA. Indikator itu adalah ini. Saya menyebutnya Fibo Ompong. Fibo Ompong karena yang saya pakai hanya level tengahnya saja. Level-level yang lain tidak saya pakai. Nah, sama seperti trader-trader lain ya. Fibonacci pada dasarnya bisa kita pakai hanya dalam market yang trending. Ada high yang sebelumnya memecah high. Ya anggap aja seperti ini. Ini harga high. Lalu terciptalah higher high. Nah, saya akan pasang Fibonacci itu dari support ke resisten. Ya. Saya akan cari potensi market itu terkoreksi. Nah, di area sini biasanya ada harga low. Nah, tujuannya Fibonacci ini adalah kita akan mencari potensi, ya, potensi higher low secara market structure. Potensi higher low secara market structure. Ya. Harapannya market akan tertolak lagi ke atas. Setelah ada higher low tadi. Nah, saat market sudah tertolak ke atas, yang saya lakukan masih sama, taruh Fibo dari support ke resisten, cari levelnya, semoga market merespon area 50 sampai 61. Ya. Nah, dari sini ini terlihat trennya sedang naik. Betul? Nah, jika ini dalam momentum naik, lalu tiba-tiba market drop, break higher low. Misalkan di sini dia tercipta area lower low. Ya. Setelah lower low ini baru kita tarik Fibo lagi, Fibo ompong, tarik lagi. Nanti kita akan sell di area ini 50 sampai dengan 61. Harapan kita market akan down lagi. Target pertamanya pasti area ini. Target kedua higher low di sebelah kiri. Ya. Nah, jadi pada intinya Fibonacci bisa membantu kita mencari market yang sedang pullback, mencari level pullbacknya pasar. Seperti apa? Break lower low. Yang penting ada break higher low dulu. Saat break tercipta lower low, harus ada higher low yang di break dulu. Kita tunggu pullbacknya, lalu kita akan ambil di situ. Nah, harapannya kita saat kita sell di area Fibo tersebut, yang kita tunggu adalah selain Fibo itu pastikan juga di sini ada zone supply atau demand.
ya, yang sesuai dan bisa kita lihat dengan kasat mata. Oh, bahwa itu betul-betul zone demand atau zone supply. Cukup mudah, nggak terlalu susah untuk kita mencari market yang seperti itu. Kasih contoh ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini harga high di break dia bablas. Ini high. Di sini dia ciptakan higher high. Nah, mau nggak mau ini berarti sudah terlihat arahan tren up. Arahan tren up. Teman-teman bisa cari low-nya, kita cari high-nya, resistennya. Ya. Cari area 50%, 61%. Yang kebetulan di sana juga ada zone demand. Teman-teman lihat di sini. Ini ada demand. Dan di situ kita lihat ada bullish engulfing. Ya. Bullish engulfing dan demand zone. Di atas naik lagi. Nah, ternyata yang terjadi sementara ini tidak bisa menciptakan higher high lagi. Berarti higher high mulai turun nih. Ya. Mulai turun trennya dari tren up market mulai akan down, akan turun. Market terlihat akan turun. Kita sudah buy di sini. Kalau sampai maksimal ada 280 poin yang bisa kita reach di sini. Ya. Kita ke time frame lebih kecil, H4. Nah, high to low. Kita akan lihat high to low. Nah, market dari high turun dulu ke area ini. Ke sini dulu ya. Market turun belum ada sampai 50%, turun lagi. Belum sampai 50%, turun lagi ke sini. Nah, di sini ada area 50%. Dan di sini pun ada area supply. Supply. Ya. Kalau teman-teman lebih detail di sini untuk level entry. Area supply. Supply ini sudah retest beberapa kali. Cuman akhirnya dia drop juga. Ya. Jadi cukup mudah menggunakan Fibonacci, nggak usah bingung. Dan nggak usah keburu-buru high to low. Ada low, lower low. Low, lower low. Ya, low, lower low. Price pullback ke atas. Kita akan cari zone supply di sini. Nggak jelas kelihatan, kita lihat di H1. Ya, H1. Zone supply-nya ada di sini.
support yang di break ini menciptakan flag besar. Biasanya kalau ada flag besar seperti ini resikonya 47 poin ya. Kita bisa ambil di ujung atasnya atau mau ambil full juga boleh. Biasanya kalau saya sih ambil ujung atasnya ini biar resikonya nggak terlalu besar. Tapi kalau di ujung atas ini nggak kena, ya kenanya di zone ini. Jadi kita mix and match antara supply dan demand zone juga Fibonacci. Jangan digunakan sendiri-sendiri. Karena Fibonacci buat saya sifatnya konfirmatif, high to low. Ya, high to low. Market rebound ke atas. Ini area 61 sampai dengan 50. Ya. 61.50 area ini. Kita bisa lihat di sini ada support yang di break. Ini ada base kecil sekali. Kita lihat di M15. Ini ada base drop cukup kecil. Nah, area ini. Bagaimana kalau Anda pending order dan tidak ke hit? Ya sudah, nggak usah dikejar, santai aja. Masih banyak peluang-peluang yang lain, ya guys. Masih banyak peluang-peluang yang lain. Jadi pada intinya seperti itu. High ada higher high, low ada lower low. Kita bisa cari yang disebut dengan pullbacknya, reversalnya. Kalau untuk Swiss kita lihat ya, Swiss itu belum ada koreksi sama sekali, masih jauh dari koreksi. Low to high sudah ada koreksi di area 50% ya, udah keambil 50% ya. Nah, sini low to high lagi. Oke. Kalau di sini kita ambil sini, ini kena SL kita. Kita kena SL di sini. Nah, cuman yang jadi masalah kalau kita buy di area ini, kita kan tadi bilang mix and match. Ya, antara Fibo dan zona demand. Apakah di sini ada demand ya? Apakah di sini ada zone demand? Ya. Di area ini 50 dan 61 tidak terlihat jelas ada zone demand. Jadi jika ada Fibonacci saja, saya nggak saran teman-teman buat ambil. Tapi sebaiknya ada Fibonacci dan ada zona supply atau demand. Ada keduanya. Ya. Market setelah itu turun. Ini dari high, higher high. High, higher high mana? Ini high, ini higher high. Kita lihat. Koreksi turun ke bawah. Sini teman-teman lihat ada zone demand ini. Pas 50% diangkat lagi ke atas. Dari low to high. Belum ada 50%. Belum ada 50%. Nah, ini juga belum ada 50%. Ya. Jadi, untuk next move Swiss, maybe dia akan turun sampai dengan zone 50% ini, antara ini atau ini. Zona untuk kita nanti buy. Ya lebih amannya di area ini, teman-teman bisa lihat reaksi pembalikannya pasar ada atau tidak. Setelah lepas dari zona ini ya, setelah dia masuk ke area ini nanti kita bisa lihat.
bagaimana progresnya harga saat masuk ke dalam zone tersebut. Karena saat price masuk ke dalam zone, kita juga nggak akan tahu apakah itu zona direaksi dengan baik atau tidak jika kita tidak melihat reaksi. Karena jika Anda melihat sebuah reaksi, itu akan lebih baik lagi. Karena tertolaknya harga, penyebabnya apa akan terlihat. Ya. Jadi untuk USD Swiss, next kita akan nunggu dari swing besarnya ini. Swing besarnya pasar ini. Dia mau seberapa jauh. Untuk kita menentukan level buy dan sell-nya. Oke. Mungkin itu indikator sakti dari STA Fibonacci ompong. Semoga bermanfaat dan semoga berguna buat teman-teman. Thank you sebelumnya. Have a nice day dan God bless. Please like, share, dan komen ya. Thank you.